pH ini Pak. Jadi pengaruhnya nanti kepada penyerapan pupuk yang kita berikan. Jadi semakin rendah pH kita Pak, semakin rendah juga penyerapan pupuk. Semakin tinggi pH kita atau mendekati netral, semakin tinggi juga pupuk yang terserap oleh tanaman yang kita berikan. Begitu ya. Jadi pentingnya dalam pertanian ini bukan hanya tanaman saja, tapi terkadang kan kita lupa sama tanah. Iya kan? Nitrogen, fosfor, NPK contohnya ataupun yang lainnya kan kita kan fokus ke padi. Kita kan contoh nih, lihat tanaman kuning, kok kuning, semprot, ada tambah pupuk. Lupa kita tempat dia tinggal sebetulnya di tanah. Nah, tanah ini juga sangat berpengaruh. Jadi kalau kita sosialisasi seperti ini, kami dari Pupuk Indonesia Pak, menyarankan kita jangan hanya memperhatikan tanaman, tetapi memperhatikan juga tanah. Oke ya? Nah, jadi kemudian yang kedua N ini Pak, nitrogen biasanya dapat dari urea. Jadi di sini dia masih kadarnya dalam kategori yang rendah. Ya. Jadi kalau rendah ini paling enggak dia cukup Pak 100 kilo aja per hektar. Ya. Cukup aja 100 kg per hektar. Urea. Karena dia sudah dalam maaf rendah. Dia rendah ya. Dia kurang lebih Pak 200. Ureanya. Ya, kalau ini ya dia 200 kg per hektar. Jadi kalau N-nya rendah, dia kebutuhan ureanya itu Pak, dia bisa 200 kg per hektar. Ya. N itu kan nitrogen, urea ya. Oke. Nah, kemudian P ini Pak dapat dari SP36. Ya, SP36. Nah, kemudian ini kalau dia masuk kategori sedang. Jadi bisa kurang lebih 75 per hektar, 75 kilo ya. 75 kilo. Nah, saat ini kan kita SP36 kan untuk tanaman pangan sudah agak langka nih. Dalam artian kalau untuk RDKK subsidi kan sudah tergantikan oleh NPK. Oh, dikasih kursi Pak biar tinggi, biar kelihatan semua. Permisi Pak ya. Siap. Nah, jadi sampai ke sini. Jadi kalau kenapa dia digantikan oleh di RDKK, kita kan dikasih pilihan nih. Sambil apa? Makasih Pak, makasih. Nah, jadi kenapa kita bagi-bagi SP-nya itu hilang? Dalam artian kan kalau kita milih NPK otomatis SP-nya hilang. Nah, kalau SP kita pilih otomatis NPK-nya hilang. Nah, ini Pak dasarnya kenapa untuk tanaman pangan ya, tanaman pangan dia itu kenapa dia untuk saat ini tidak ada lagi, karena kadar fosfor dalam tanah kita Pak sudah sedang. Jadi kalaupun tidak memakai SP36, menggunakan NPK saja pun sudah cukup. NPK Ponska yang subsidi pun sudah cukup ya. Oke, kemudian kaliumnya juga sudah tinggi. Ini biasanya kalau untuk kalium dia 50 kg per hektar. Mungkin karena mengembalikan jerami kembali Iya. ke sawah. Tolong ini kan sampean tulis urea, di sini sampean kasih tulisan urea, jadi kan kami mengingat. Nanti bahan pupuknya Pak. nanti akan kita buatkan rekomendasinya. Ah. Jadi ini kan dipoto dulu nanti, baru tak hapus, nanti tak tulis lagi ya. Oke, nah jadi di sini dia kaliumnya tinggi. Kalium ini Pak kalau nggak dapat dari KCL bisa juga dari jerami. Ya, mungkin Bapak Ibu semua kan mengembalikan jerami nih. Iya. Ya kan, ke lahan kan. Nah ini dia Pak hasilnya. Jadi kalau Bapak tanya ada nggak pengaruhnya Pak kita kembalikan jerami itu ke lahan? Nah ini buktinya. Kaliumnya tinggi. Ya. Jadi kalau sudah kaliumnya tinggi Pak, kita tidak perlu lagi KCL. Cukup dari NPK ini aja. Kan kita kan ada NPK Pons kalau ya. Ya, cukup itu aja. Cukup tambahkan nanti dengan urea, tambah organik. Nah, sekarang kita terakhir mungkin organik. Nah, ini paling penting tadi. Nah, organik ini Pak adalah ciri khas ya. Saya bilang ciri khas dalam artian indikator. Kalau organik kita rendah, berarti tanah kita kurang subur. Tapi kalau organik kita tinggi, ya kan, itu berarti tanahnya subur. Nah, organik ini banyak pengaruhnya Pak. Kembali nanti kepada ke pH tadi, ke penyerapan pupuk. Pertama, kemudian kedua ketersediaan air untuk tanaman. Ketiga mikroba. Jadi kan kalau dalam kita kan nabur pupuk nih NPK.
Nah, di tanah itu Pak ada namanya mikroba atau makhluk hidup untuk menguraikan. Jadi pupuk kita seperti ini kan harus dipecah dulu. Kan nggak bisa bulat-bulat seperti ini dimakan oleh tanaman, ya kan? Nah, yang memecahnya itu adalah mikroba namanya. Nah, mikroba itu dapat dari organik ini. Nah, bisa jadi Pak pupuk kita sudah kita berikan, Pak lambat lambat hancurnya, lambat terserap. Nah, bisa jadi karena ini tadi Organiknya rendah. organiknya. Nah, jadi tanaman itu istilahnya harus dimasak dulu. Jadi yang memasak itu adalah organik ini tadi. Jadi sama kayak kita kan dikasih beras, ya kalau nggak dimasak jadi nasi kan itu bisa makan. Bisa aja dimakan, tapi kan Pak, ya nggak kenyang. Bisa-bisa nanti diare kan? Diare. Nah, jadi sama seperti tanaman tadi, pupuk yang kita berikan tadi Pak, NPK tadi, nah harus diolah oleh organik tadi dan pH. Nah itu makanya kita ukur sampai 5 karena ini yang terutama yang paling penting di tanaman. Nah organik ini bisa dapat dari mana Bapak Ibu? Pertama dari jerami bisa, ya jerami yang sudah diolah, kemudian komposnya sudah matang ya, nah, kotoran hewan kita dari pupuk kandang, nah kemudian sisa-sisa dari tanaman. Nah nanti kalau untuk dari untuk deblok kita ada namanya Biotara seperti Ini Pak. ini. Nah itu nanti Pak langsung diaplikasi ke lahan. Nah kalau dari petrokimia Gresik ada nama seperti ini, tapi ini Pak untuk membusukkan. Jadi kalau kita ada misalkan contoh nih daun-daun serasa di rumah, nggak usah dibakar, kumpulkan aja.